Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurika Saputri. Di sini saya akan memberikan pendidikan hypnoparenting kepada orang tua dengan keluhan Nyonya X ingin mengetahui mengenai hypnoparenting dan Nyonya X sudah pernah mendengar sedikit informasi mengenai hypnoparenting. Selamat siang Ibu, saya Siti Nurika Saputri, bidan yang bertugas pada hari ini. Benar dengan Ibu X ya? Baik Ibu, keluhan Ibu saat ini adalah ingin mengetahui informasi yang lebih lengkap tentang hypnoparenting. Karena Ibu baru tahu sedikit informasi mengenai hypnoparenting ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai hypnoparenting yang tujuannya agar Ibu tahu dan paham serta bisa menerapkannya di rumah ya Bu. Pengertian dari hypnoparenting itu sendiri adalah bagaimana orang tua secara sadar mengambil sikap yang baik dan benar agar anak tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang positif dan sehat secara fisik, mental, dan spiritual. Bukan membuat anak tertidur dengan hipnosis ya Bu. Kemudian, learning channels pada anak yang meliputi visual, auditory, dan kinestik. Saya jelaskan satu persatu ya Bu. Yang pertama adalah tipe visual. Tipe visual ini seperti bicaranya cepat, nada suara tinggi, ketika berpikir mata melihat ke atas, gerak-gerik cepat, memakai kata-kata yang mengakses indera penglihat seperti melihat, bayangkan, perhatikan, jelaskan, dan lain-lain. Pandang mata anak saat berkomunikasi. Yang kedua adalah auditory. Tipe auditory itu antara lain tempo bicara sedang, nada suaranya mengalun dan berirama, ketika berpikir mata melihat ke kiri atau kanan, gerak-gerik biasa, memakai kata-kata yang mengakses indera pendengaran seperti dengar, bicarakan, dan katakan. Yang ketiga adalah kinestik. Kinestik ini adalah bicaranya lambat, nada suara rendah dan datar, ketika berpikir mata melihat ke bawah, gerak-gerik lambat, menggunakan kata-kata yang mengakses indera perasa seperti merasa, kasar, halus, licin, dan keras. Untuk manfaat hypnoparenting itu sendiri adalah mengarahkan anak untuk lebih tenang dan positif, mengoptimalkan EQ dan SQ anak, membantu mengatasi kebiasaan-kebiasaan anak seperti mengompol, sulit makan, sulit belajar. Menjalani peran sebagai orang tua dengan penuh kedamaian, mencegah pola perilaku negatif pada anak. Saat memberikan hypnoparenting, sebaiknya pada kondisi tenang dan rileks. Cari saat yang tepat untuk lakukan induksi, yaitu saat menjelang tidur atau tidur yang dalam, saat menyusui, saat bercerita, saat anak sedang rileks, saat lelah, saat sakit, saat anak butuh bergantung. Saat memberikan hypnoparenting, gunakan alat bantu induksi misalnya musik, detak suara jam dinding, suara yang indah dari ayah atau bunda. Sebaiknya, saat memberikan hypnoparenting dengan melakukan body contact secara berulang-ulang dan monoton seperti usap-usap kepala, dahi, punggung, atau body contact secara sugesti seperti tos, jabat, dan genggam tangan. Tanamkan kalimat sugesti atau afirmasi positif misalnya, anak manis, mimpi yang indah, dan besok pagi bangun segar, semangat berangkat ke sekolah. Dalam memberikan kalimat sugesti